Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Anjana Hajar, NIM 215. Di sini saya akan memaparkan mengenai etika protokoler. Pengertian etika protokoler. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Lebih lanjut, Bertrand Subarsono memberikan penjelasan mengenai etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dalam kehidupan seseorang atau suatu kelompok yang digunakan untuk mengatur tingkah lakunya. Sedangkan protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Sehubungan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa protokol berisi pedoman atau tata cara kegiatan dan semua hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan resmi disebut protokoler. Unsur-unsur dalam protokol. Yang pertama, tata upacara. Acara atau upacara harus dilakukan dengan hikmat dan tertib, menurut aturan dan adat yang sudah tetap dan harus ditaati. Yang kedua, tata krama. Diperlukan kata-kata yang baik dan tepat, dan menurut tinggi rendahnya derajat pejabat, disesuaikan dengan peristiwanya. Yang ketiga, aturan. Acara atau upacara terikat pada rumus-rumus tertentu yang sudah tetap. Setting arrangement, tata tempat, perlakuan terhadap bendera atau lagu kebangsaan, lambang negara. Syarat-syarat menjadi protokoler. Syarat untuk menjadi protokoler menurut Zulkarnain Nasution adalah yang pertama, disiplin dan loyalitas tinggi. Yang kedua, pengelola efektif, koordinatif, dan berwibawa. Yang ketiga, menghayati bidang tugasnya. Yang keempat, menguasai segala permasalahan tapi bukan berarti harus melaksanakan sendiri. Yang kelima, memiliki wawasan. Yang keenam, memiliki penampilan etiket dan kemampuan berbahasa yang baik. Ruang lingkup dan tugas protokoler. Ruang lingkup protokoler. Ruang lingkup protokoler keprotokolan menurut Zulkarnain Nasution diantaranya adalah yang pertama, pelantikan dan serah terima jabatan. Yang kedua, kunjungan para pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, sebagai pembawa acara. Tugas protokoler. Tugas utama protokol adalah mengatur jalannya upacara seremonial atau kegiatan atau acara agar tata acara dapat berjalan dengan tertib, teratur, hikmat, dan lancar. Untuk itu, sedapat mungkin protokol harus dapat memprediksi kendala yang mungkin timbul dalam upacara atau kegiatan, dan selanjutnya mengantisipasi untuk meminimalisasikannya. Tugas protokol dalam konteks upacara di perguruan tinggi secara rinci meliputi yang pertama, mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Yang kedua, mengecek kesiapan atau kehadiran personal upacara, pejabat, dan petugas pengisi acara. Yang kedua, mengecek kelengkapan peralatan acara dengan checklist. Yang keempat, membuat atau memperbanyak keperluan acara, menggambar layout tempat acara. Yang kelima, mengarsip atau membuat dokumentasi. Yang keenam, melakukan koordinasi dengan keamanan, konsumsi, akomodasi, transportasi, dan bagian lainnya yang berkaitan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Sila Dewi, NIM 071. Baik, di sini saya akan membahas mengenai etika bernegara secara umum dan Islam. Etika bernegara secara umum. Etika merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan etika adalah barometer peradaban bangsa. Suatu bangsa dikatakan berperadaban tinggi ditentukan oleh bagaimana warga bangsa bertindak sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama. Perilaku dan sikap taat pada aturan main memungkinkan aktivitas dan relasi antar sesama warga berjalan secara wajar, efisien, dan tanpa hambatan berarti. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika akan menjelaskan mana tingkah laku yang baik, apa yang pantas, dan apa yang secara substansi mengandung kebaikan dan sebaliknya. Bagi bangsa timur seperti Indonesia, etika telah mendarah daging dimiliki dan diterapkan dalam kerangka penghormatan terhadap nilai kebaikan, kemanusiaan, dan keadilan kolektif. Karena itu, kita masih yakin dan percaya etika mengalir menjadi bagian dari kultur sosial dan antropologis bangsa Indonesia. Sebenarnya, mulai hilangnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disadari sejak awal reformasi. Hal ini karena salah satu faktor penyebab runtuhnya rezim Orde Baru juga ialah masalah etika bernegara yang dilupakan. Tak dapat disangkal bahwa Orde Baru berhasil memajukan pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi bersamaan dengan itu terjadi pula pengikisan atau pemiskinan nilai-nilai moral. Berikutnya, kebijakan memperkuat etika menurut Ketetapan Nomor 6 TAP MPR Nomor 6 tahun 2001. Yang pertama yakni mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Yang kedua yakni mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional, dan spiritual serta amal kebajikan. Yang ketiga yakni mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Etika bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama yakni menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah suatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua yakni menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat atau maqasidus syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama atau hifzuddin, hak hidup hifdun nafis, hak intelektual hifdun akal, hak kekayaan hifdun mal, dan hak keturunan hifdun nasl.
Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Selanjutnya, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah suatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pemateri ketiga akan menjelaskan tentang etika bisnis secara umum. Etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha, membahas masalah-masalah moral dan etika, dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produk untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Permasalahan etika bisnis yang terjadi di perusahaan bervariasi antara fungsi perusahaan yang satu dan fungsi perusahaan lainnya. Hal ini terjadi karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Berikut ini akan dibahas berbagai permasalahan etika bisnis yang terjadi di beberapa bidang fungsi perusahaan, yaitu etika bisnis di bidang akuntansi, keuangan, produksi, dan pemasaran. Terus sumber daya manusia dan teknologi informasi dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marus Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam Islam. Mungkin langsung saja. Pengertian etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis dalam Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.
Etika bisnis dalam Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Nilai etik atau moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, serta kebahagiaan dan cinta kasih. Fungsi etika bisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan sebagai kepentingan dalam Islam. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan etika bisnis, terutama etika yang berbasis Islami, juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang akan kian jauh dari nilai-nilai etika. Seperti itu. Terus ada aksioma dasar etika bisnis Islam. Nah, dilihat dari perspektif ajaran etika atau akhlak dalam Islam, pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik dan pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia dalam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semua itu, manusia di samping diberi kebebasan atau bisa disebut dengan free will, hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan atau tauhid, prinsip keseimbangan tawazun atau balance, dan keadilan qis. Di samping tanggung jawab responsibility yang akan dihadapkan kepada Tuhan. Tentunya 5 konsep inilah yang disebut aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan, yang terdiri atas konsep-konsep keesaan atau bisa disebut juga dengan tauhid, keseimbangan atau equilibrium, kehendak bebas atau free will, tanggung jawab, responsibility, dan kebajikan ihsan. Terus kesatuan tauhid atau unity. Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan keesaan Tuhan. Terus ikhtiar atau free will. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlakukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Terus ada pertanggungjawaban, responsibility, yakni Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab, seperti itu. Dan ada juga keseimbangan keadilan dan ihsan, yakni artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah, seperti itu. Terus ada sumber etika bisnis Islam, yakni nilai-nilai etika dalam praktek ekonomi dan bisnis memberikan ruang kepada manusia untuk memformulasikan nilai-nilai bersama yang menjiwai kepentingan dan kesejahteraan manusia secara material dan spiritual. Implikasinya bahwa etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam bersumber dari 2 sumber, yaitu yang pertama nilai ilahiyat, yakni nilai yang bersumber dari ilahi adalah nilai yang dititahkan Allah kepada Rasulnya yang berbentuk takwa, iman, ihsan, adil, dan sebagainya, yang diabadikan dalam wahyu ilahi, yakni agama atau religion merupakan referensi utama nilai moral dan etika. Seperti itu nilai ilahiyat. Terus yang kedua ada nilai ihsaniyat, yang mana kebalikan dari nilai etika yang bersumber dari agama adalah nilai etika yang bersumber dari kreativitas dan konsensus pemikiran manusia,
demi kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Nilai ini bersifat dinamis yang dibatasi ruang dan waktu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.